terkait bagaimana ketika ada seseorang itu memindah patok pembatas ya. Iya, pembatas. Jadi pembatas ini bisa terjadi pada pekarangan, bisa kebun dalam arti bisa terjadi pada area persawahan, apapun yang berhubungan dengan permasalahan tanah. Ketika ada seseorang di situ memindah patok pembatas dengan sepihak tanpa persetujuan dengan orang yang bersangkutan, kan seperti itu ya. Bagaimana hukumnya? Ya berarti tanglet Gus, hukum nonton video itu Mas, itulah menggunakan wifi masjid pripun. Ya, hukum menonton film itu menggunakan wifi masjid. Wah, ini pasti anak milenial. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, sudah agak lama ya kita nggak jumpa ini karena kemarin ada kesibukan ya Mas. Ya, kemarin bisa. Kamu nikah ya? Pengantin lama ya. Ya bisa disimak ya teman-teman dari video-video short kita itu. Kemarin ada beberapa acara resepsi pernikahan saya, jadi agak ya sekitar kurang lebih 2 minggu ya Mas kita ada konten ya nggak bikin video. Oke, untuk video kita kali ini Mas, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar ya. Langsung saja Mas. Oh iya, jangan lupa dari teman-teman untuk support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Sambil ngopi dulu Mas. Oke ya. Sambil ngerokok Mas ya. Monggo saya tak cari komentar dari teman-teman netizen ini. Oke, pertanyaan pertama Mas, ini kemarin ada yang tanya, Pak mau tanya Pak, apa hukumnya memindah pembatas tanah Pak? Sekalian itu dibahas Pak biar semua orang tahu. Ini kayaknya maksudnya memindah pembatas tanah secara sepihak ini Mas. Jadi kalau istilah di lingkungan kita mindah patok, mindah patok ya. Tapi tanpa ada sepengetahuan dari pihak yang bersangkutan. Ya, pemilik tanah di sebelahnya itu dipindah secara sepihak. Seperti itu apa hukumnya, dan mungkin jika memang tidak sepihak syaratnya apa saja agar kita bisa memindah pembatas tanah tersebut ya. Mungkin seperti itu Mas. Oke, terima kasih pertanyaan dari para netizen semuanya terkait hubungannya dengan permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada teman-teman semuanya, para netizen yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini ada pertanyaan yang menarik yang datang pada kolom komentar terkait bagaimana ketika ada seseorang itu memindah patok pembatas ya. Pembatas. Jadi pembatas ini bisa terjadi pada pekarangan, bisa kebun dalam arti bisa terjadi pada area persawahan, apapun yang berhubungan dengan permasalahan tanah. Ketika ada seseorang di situ memindah patok pembatas dengan sepihak tanpa persetujuan dengan orang yang bersangkutan, kan seperti itu ya. Bagaimana hukumnya kan seperti itu. Oke, akan saya jawab. Jadi gini, perlu digarisbawahi bahwa kita itu hidup bermasyarakat, begitu juga bertetangga. Seyogyanya apapun yang ada pada diri kita yang berhubungan dengan orang lain, kita bahas bersama. Jadi jangan kita itu sepihak. Dalam arti kita mempunyai angan-angan, mempunyai tujuan yang memang di situ bersangkutan dengan orang lain, kemudian kita itu hanya mengambil keputusan sepihak saja. Seperti halnya contoh ini tadi. Ketika ada seseorang yang di situ mungkin lahan tanahnya bersebelahan dengan tetangga. Lah, ada kemungkinan di situ geseh, terjadi perselisihan, kemudian mungkin terjadi di situ pemindahan patok sepihak dikarenakan dia mungkin merasa kurang luas atau mungkin dia merasa tidak sesuai dengan sertifikat tidak sesuai dengan sertifikat. Mungkin angan-angan dia bahwa lahan saya itu lebih luas lagi, tidak cuma sekian. Nah, tapi yang menjadi permasalahan ini untuk pemindahan itu cuma sepihak, gitu ya. Iya, betul. Nah,
Nah, ini solusinya begini. Kita mengambil bukan pada dasar kitab dulu ya. Jadi apapun yang terjadi di Secara masyarakat, ya, secara status sosialnya kita itu mempunyai tetangga, mempunyai teman, juga mempunyai kerabat, begitu juga saudara, apapun yang berhubungan dengan orang lain, seharusnya kita rembuk bersama. Jadi tidak sepihak kita memindahkan patok itu tadi, tetangga kita tidak tahu, bahkan orang yang bertetanggaan sebelahan dengan kita tidak tahu, ini juga kurang etis. Nah, terus ketika kita muncul pada pertanyaan selanjutnya, lah bagaimana seandainya itu terjadi? Apakah seseorang yang di situ memindahkan tiang pembatas ataupun patok pembatas tanpa diketahui pihak yang lain, dengan kata lain apakah di sini mengandung azab, katakan seperti itu ya, apakah mengandung resiko kalau kita mengambil resistensi dari dasar fikih maupun dari dasar hadis gitu ya. Langsung kita bukakan, tadi saya bukakan hadis, jadi ada jawabannya seperti ini. Kanjeng Nabi itu pada suatu saat itu ada sahabat yang berkumpul pada suatu tempat. Kanjeng Nabi itu bertanya, atadruna mal muflis? Kanjeng Nabi bertanya pada sahabat, hei sahabat, apakah kamu tahu orang yang bangkrut itu orang yang bagaimana? Kemudian sahabat itu memberikan jawaban, qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Kanjeng Nabi, pengertian daripada orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai harta benda. Orang yang tidak mempunyai harta, begitu juga tidak mempunyai benda. Dalam arti harta benda lah, seperti ini. Itu jawaban daripada sahabat ketika pada waktu itu ditanyai oleh Kanjeng Nabi. Nah, kemudian Kanjeng Nabi menjawab lagi, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa duraba hadza. Pengertian orang bangkrut itu tidak seperti itu. Pengertian orang bangkrut adalah bukan orang yang dia itu menjadi rekomendasinya, dia itu menjadi orang yang dikatakan tidak bangkrut, bahwa dia itu dulunya pada waktu sholatnya juga aktif, puasanya juga aktif, zakatnya juga aktif, sehingga dia dikatakan tidak bangkrut. Tidak. Pengertian daripada orang bangkrut adalah orang yang kesehariannya, orang yang kesehariannya dikatakan di sini qad syatama hadza, sering mencela terhadap orang lain. Termasuk orang bangkrut lagi, wa qadhafa hadza, termasuk orang yang menuduh terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan real kenyataan. Lanjut lagi, wa akalama hadza, termasuk orang yang bangkrut adalah orang yang memakan harta milik orang lain yang bukan haknya. Termasuk lagi, wa safaka dam hadza, termasuk orang yang mengalirkan darahnya orang lain, dalam arti membunuh, bahwa orang yang dibunuh itu merupakan bukan hak yang seharusnya dibunuh. Selanjutnya lagi, wa duraba hadza, termasuk orang yang bangkrut di sini adalah orang yang memukul orang lain tanpa ada hak bagi seseorang itu untuk memukul. Lah, ketika terjadi seperti itu bagaimana? Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatihi qabla ayyubdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihas alaihi summa turiha finnar. Azabnya bagaimana? Ketika seseorang melaksanakan perkara seperti itu, maka pahala yang kita miliki akan diberikan kepada orang yang kita salahi. Pahala dia akan diberikan kepada orang yang kita salahi. Ketika pahala kita kok sudah habis, maka orang yang kita salahi itu tadi dosanya akan diberikan kepada kita. Itu akan diberikan kepada kita. Ini baru rekomendasi satu hadis, Mas. Masih dikuatkan oleh hadis yang lain lagi dikatakan seperti ini. Itu aja udah ngeri. Sudah ngeri. Hadis lagi dikatakan, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudhu ahadun shibran minal ardi bi ghairi haqqihi illa tawaqahu Allahu ila sab'i aradina yaumal qiyamah. Barang siapa
kok mengambil sejengkal tanah yang bukan miliknya, illa tawaqahullah illa sab'i arodina yaumal qiyamah. Maka Allah akan menghimpitkannya dengan 7 lapis bumi besok di yaumul qiyamah. Allah akan menghimpit terhadap orang yang membuat masalah, dalam arti orang yang di situ merusui terhadap batas orang itu tadi, batas-batas pelakunya itu tadi, maka dia akan dihimpit sebanyak 7 bumi, 7 lapis. Itu masih ada lagi Mas ini. Dikatakan lagi, hadis lain juga dikatakan, an Salim an Abihi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i arodina. Barang siapa kok mengambil sesuatu dari bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai 7 bumi. Jadi dipendelep itu sampai 7 bumi, Mas. Ya ini kan luar biasa. Maka sebagai perhatian kita bersama, oke lah. Ketika kita mempunyai tanah dan lain sebagainya, ketika sudah ada batas di situ, ya udah jangan dirubah-rubah. Ketika di situ kok memang dia itu kok merasakan kurang benar di dalam penaruhan patok ini tadi, seyogyanya dibahas bersama. Dibahas bersama, jangan sampai kita sepihak di dalam memindah patok itu tadi. Sebab efek sampingnya sangat berat sekali. Oh ya gini Mas, ketika itu nanti dipindah, ketika di situ ditanami, itu hasilnya juga tidak tambah seberapa. Tidak tambah seberapa, Mas, tidak tambah seberapa. Dan toh kalau kita mau berpikir panjang, bahwa sawah ataupun perkebunan yang akan menjadi tambah luas itu tadi, so kita juga tidak akan membawa itu. Kelanjutannya juga kepada anak kita, bahkan kepada cucu kita. Maka kita berpikir fresh aja lah, dalam arti tidak usah seperti itu. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama jangan dirubah, kecuali mendapatkan kesepakatan terhadap orang yang bersangkutan, orang yang bersebelahan itu tadi. Seperti itu Mas Yoga. Jadi kalau mau memindah pembatas tanah itu jadi harus ada diskusi terlebih dahulu ya Mas. Oh ya, jelas. Ada diskusi terlebih dahulu dengan tetangga pemilik tanah, yang bersebelahan dengan tanah kita tadi ya. Dan syaratnya juga ada kesepakatan. Diskusi kalau nggak ada kesepakatan ya jangan dirubah. Jangan dirubah. Meskipun di sertifikat yang kita miliki itu menurut kita benar, tapi kalau tidak ada kesepakatan ya sudahlah gitu ya. Benar itu kan gini Mas. Sifatnya benar itu memang berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi benar mungguh panjenengan belum tentu benar menurut saya, dan benar menurut saya belum benar menurut panjenengan. Maka kita ambil jalan tengah, terjadi kesepakatan. Kalau memang di situ perlu digeser ya digeser, kalau tidak ya tidak. Yang jelas atas kesepakatan bersama seperti itu. Ya, mungkin kalau itu kayaknya banyak sih ya Mas, kalau kendala-kendala seperti itu. Karena yang sudah itu kalau orang dulu itu membuat sertifikat nggak diukur, kalau orang-orang zaman dulu nggak diukur, cuma diperkirakan panjangnya berapa itu nggak diukur, cuma dikira-kira, hanya dikira-kira saja. Nanti ditanya di saat biasanya di beli desa ya Mas pembuatan itu. Ya itu biasanya lewat notaris juga bisa itu. Kalau dulu kan lewat bayan biasanya, bayan. Biro luasnya cuma dikira-kira aja, langsung catat gitu. Ya wajar lah kalau nggak sesuai. Oke Mas, saya kira ini udah menjawab untuk pemindahan pembatas tanah itu tadi. Boleh asal ada kesepakatan bersama, asal ada kesepakatan bersama dengan pemilik tanah yang berada di sebelah tanah kita. Jika tidak ada kesepakatan ya sudahlah, paling berapa meter sih tambahnya. paling kan cuma setengah meter atau berapa, jarang sekali kalau sampai 5 meter tambahnya, ya jarang sekali lah itu. Ya pertanyaan selanjutnya ini Mas, di kolom komentar. Ini agak nyeleneh ya. Tapi ya sebenarnya udah dijawab sih, tapi ini perlu dibahas kan. Ya badhe tanglet Gus, hukum nonton
video itu mas, itulah Nggih, nggih, nggih. menggunakan wifi masjid pripun. Ya, Ya. hukum menonton film itu menggunakan wifi masjid. Wah, ini pasti anak milenial. Ya jelas gini. Jadi masjid itu kan tempat ibadah ya. Iya. Jadi karakteristik masjid itu memang bersih. Bersih, jadi memang digunakan juga untuk yang bersih-bersih. Dalam arti yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Kalau toh ada seseorang yang di situ menggunakan wifi masjid tapi digunakan untuk berbuat maksiat, seperti halnya contoh pada pertanyaan kolom itu tadi, melihat video yang mungkin tidak pantas lah, itu ya. Maka dikatakan kullu ma yutawassalu ila haramin fahuwa haramun. Dalam arti bagaimana ketika apapun yang di situ kok bersentuhan dengan perkara yang haram, maka juga tidak boleh. Jadi lebih baik kita menjaga daripada masjid itu bersih semua. Menjaga kesucian masjid. Nah, menjaga kesucian masjid. Jangan dihubungkan dengan perkara yang di situ tidak etis lah. Tidak etis lah. Kalau toh bahasanya kok di situ kok jangan di lingkungan masjid ya. Jangan di lingkungan masjid ya. Itu kan kurang tepat bagi saya Mungkin bermaksud menyendiri. Iya. Satu garis bawahnya, kita jangan melaksanakan perkara yang haram. Itu aja udah haram. Iya, apalagi menggunakan dengan fasilitas masjid. Ditambah tidak boleh. Jadi double. Ya, double kill ya. Double kill. Jadi ini berarti sangat tidak boleh ya ini. Iya, jangan. Sangat tidak boleh. Iya. Tapi jarang juga sih ya Mas yang masjid yang punya wifi ya, jarang. Cuma mungkin di masjid perkotaan. Iya. Ya, saya kira cuma itu sih Mas yang belum terjawab, cuma itu sih ya. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya untuk pembatas tanah tadi harus ada kesepakatan. Kemudian yang kedua, pertanyaan agak nyeleneh tadi ini saya nggak asing sama pertanyaan ini Mas. Kayaknya di YouTube lain udah banyak ini. Ada juga. Nggak asing ini pertanyaan. Okay. Tapi ya kayaknya sekarang banyak sih kalau misal di masjid ada wifi, anak muda sekarang saya kira pasti banyak yang main game di situ lah, atau ya pasti banyak melakukan hal nyeleneh, atau mungkin saja judi online juga bisa. Iya. Ya, mungkin cukup untuk video kita malam ini. Apabila ada pertanyaan lain dari teman-teman, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan mohon maaf kita baru sempat membuat video lagi, sudah kurang lebih 2 minggu ya, karena kesibukan saya dan beliau juga sibuk. Ya, akibat dampak pernikahan saya juga beliau kena dampaknya. Oke. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian atau saudara atau keluarga kalian, agar teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dengan cara berbagi ilmu. Mungkin cukup dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan